Hai editors, pernah nggak sih dengar orang lain dicap aneh atau nggak normal oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya? Hal tersebut biasanya karena orang itu nggak berperilaku sama kayak kebanyakan orang dan akhirnya dicap nggak normal atau berperilaku abnormal. Kira-kira kenapa ya individu bisa dibilang abnormal? Nah, topik ini yang bakalan kita bahas ya editors. Yuk simak penjelasan aditif kali ini. Pribadi yang normal pada umumnya memiliki mental yang sehat, sedangkan pribadi yang abnormal biasanya memiliki mental yang tidak sehat. Namun demikian, pada hakikatnya konsep mengenai normalitas dan abnormalitas sangat samar-samar batasannya. Sebab, pola kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan normal oleh suatu kelompok tertentu bisa dianggap abnormal oleh kelompok lainnya. Akan tetapi apabila satu tingkah laku itu sangat berbeda dari biasanya, maka kita akan menyebutnya sebagai abnormal. Menurut Nevet, Ratis, dan Green, perilaku abnormal adalah ketika kondisi emosional yang dialami tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sebagai contoh nih, sedih saat gagal dalam menyelesaikan ujian merupakan hal yang normal. Namun, dapat menjadi abnormal jika seseorang bersedih padahal ia berhasil menyelesaikan ujiannya. Ada beberapa kriteria untuk menentukan abnormalitas. Yang pertama, perilaku yang tidak biasa atau unusualness. Beberapa dari kita yang melaporkan melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sungguh-sungguh ada di dunia nyata, hal ini hampir selalu dianggap sebagai perilaku abnormal dalam budaya kita. Tetapi hal tersebut terkadang bisa dianggap normal dalam pengalaman spiritual tertentu. Yang kedua ada deviasi sosial. Perilaku yang dianggap normal di sebuah masyarakat mungkin dianggap tidak normal oleh masyarakat lainnya. Contohnya, masyarakat kita yang berasumsi bahwa semua laki-laki asing pasti merupakan orang yang jahat dan licik. Yang ketiga, persepsi atau interpretasi yang keliru terhadap realitas. Umumnya, sistem sensoris dan proses kognitif memungkinkan kita untuk membentuk representasi mental yang akurat dari lingkungan sekitar kita. Melihat sesuatu atau mendengar suara yang tidak nyata dianggap sebagai halusinasi, yang dalam budaya kita umumnya dianggap sebagai salah satu tanda adanya gangguan mental. Yang keempat, mengalami distres personal yang signifikan. Kondisi stres personal seperti kecemasan, ketakutan, standar sosial dan budaya, dan maupun depresi dapat dianggap abnormal. Yang kelima ada perilaku maladaptif, perilaku yang mengarah pada ketidakbahagiaan seperti membatasi kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan perannya. Kemudian yang terakhir ada perilaku berbahaya, perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain juga dapat dianggap sebagai perilaku abnormal. Nah, secara garis besar, apa sih perbedaan antara normal dan abnormal? Dalam psikologis, normal dan abnormal merujuk pada perilaku, termasuk pikiran dan emosi, serta sifat biologis dan psikologis. Selanjutnya, normal dan abnormal adalah subjektif terhadap perspektif individu dan norma sosial dan makna masing-masing dapat berubah tergantung pada waktu, budaya, dan standar sosial. Kemudian normal adalah kesesuaian dengan norma, sedangkan abnormal adalah penyimpangan dari norma. Selanjutnya, normal adalah perilaku yang baik atau benar, sedangkan abnormal adalah sebaliknya atau maladaptasi. Nah, gimana nih editors? Jadi semakin paham ya tentang perbedaan apa itu normal dan abnormal. Tapi yang perlu diperhatikan, kita tetap nggak boleh menyimpulkan sendiri atau self-diagnose ya editors. Semoga konten ini bermanfaat. Yuk semakin mengenal tentang kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video aditif berikutnya.